Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan urutannya kita berbuat baik. Kita berbuat baik kepada orang lain ini ada urutannya. Pertama, kita harus berbuat baik dimulai dari berbakti kepada orang tua dua, estok dan memuliakan kedua orang tua kita. Karena itu jimat paling ampuh. Tidak ada jimat yang paling ampuh melebihi dari kedua orang tua dua. Karena orang tua dua ini bisa kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang tua juga kita bisa mendapatkan murka atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utama kita ini memang mencari ridhonya Allah. Selainnya ridhonya Allah itu jauh di bawahnya. Makanya saya katakan orang tua itu adalah jimat yang paling ampuh. Mau masuk surga, masuk neraka, ya kita bisa gara-gara orang tua. Makanya kalau dulunya kita sering durhaka, kalau disuruh-suruh sering alasan, rubahlah. Mari kita berubah, berbakti kepada orang tua. Jangankan kita disuruh banyak alasan, akecet, gitu aja tidak boleh sama orang tua. Apalagi kalau disuruh banyak alasan, jadi orang alas begini. Kalau disuruh orang tua banyak alasan, lama-lama jadi orang alas ya. Orang hutan. Kedua, kita berbuat baik urutannya yaitu kepada saudara. Ketiga, anak yatim. Keempat, orang miskin. Kelima, kepada teman dekat. Yang keenam, tetangga dekat. Keenam, tetangga jauh. Wasahibi bil jambi. Yang ketujuh, teman dekat. Wabnis sabil, anak jalanan. Dan yang terakhir, budak. Kita berbuat baik kepada budak. Urutan-urutan ini yang terpenting adalah berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan kita ini bisa berubah kepada orang tua. Yang dulunya agak kasar, kita mulai halus, lemah lembut menghadapi orang tua. Kemudian kalau disuruh-suruh kita sering banyak alasan. Mudah-mudahan kedepannya kita betul-betul menghormati, berbakti kepada orang tua. Berikutnya wa'anil Maghrur bin Suwaidin. Qala, Maghrur bin Suwaidin ini bin Suwaid berkata, ra'aitu Abu Dzarrin radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala ulamihi mithluha. Jadi sahabat Abu Dzarrin ini di masa jahiliyah ini suka miso, senang apesoan. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzarrin ini dulu di zaman jahiliyahnya itu suka miso, sering apesoan. Termasuk sahabat besar ini, termasuk sahabat pilihan Abu Dzarrin ini. Tapi ketika jahiliyah itu suka miso. Nah, Maghrur bin Suwaid ini pernah melihat sahabat Abu Dzarrin ini punya perhiasan baju. Jadi bajunya bagus. Di dalam bajunya itu ada perhiasannya. Kalau sekarang itu banyak nikmanin, banyak perhiasannya, baguslah.
Kalau perempuan banyak brosnya, neng ada beda brosa, neng tangannya beda brosa dia, neng leher pada punya brosa pokok, atong kelontong. Wa ala ulamihi misluha, anaknya juga gitu, anak sama ayah sama-sama punya baju bagus, jadi pada berain. Fasa'altu an dzalik, saya bertanya, Maghrur ini bertanya kepada Abu Dzarrin an dzalik, tentang hal itu, punya baju bagus, banyak perhiasannya. Fa dzakara annahu sa'ata rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ayyarahu bi ummi. Nah, ketika ditanya begitu itu, sahabat Abu Dzarrin masa jahiliyahnya itu langsung apesoan kaureng, ngenyek. Wah, bau lampin nyaman mana? Coba ngenyek apesoan. Kelencapan pakak pai celok kelampin bawa coba, nah gitu. Setelah begitu fa'ayyaruhu bi ummihi, mau cembun ya pancen anak si A, begitu. Setelah ngojain apesoan embun se orang laki ini kok cai kiang pancen anak ruang di emak teman pandiin, nah gitu. Teman pandiin anak selalu bawa coba melhe kanan melhe kiri, kan ada anak-anak kan ada yang begitu ya, selalu tak mandi kelamin melhe. Jadi di zaman Rasulullah juga ada begitu. Jadi sahabat Abu Dzar itu begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mar'un fika jahiliyah. Abu Dzarrin, kakek ki mak ki bada batang jahiliyah reki suka ngenyek. Sampean ini kok masih ada watak jahiliyahnya, suka ngenyek. Hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Jadi begini, sahabat Abu Dzarrin ini masih ada watak jahiliyahnya. Jadi sudah masuk Islam, cuman masih apa ya? Islam tidak ada, artinya masih belum begitu baik. Abu Dzarrin, kamu ini kok masih punya watak jahiliyah? Mereka itu yang kamu hina itu adalah saudaranya kamu, saudaranya kalian semua, bahkan pamannya kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, bahkan Allah Ta'ala menjadikan mereka itu tahta aidikum, ada di kekuasaan kamu. Artinya yang dienyek tadi itu adalah budak yang kebetulan saudaranya Abu Dzarrin. Jadi walaupun sahabat itu gak langsung soleh ya, bertahap juga. Makanya kita semua ini tidak bisa langsung soleh, kita bertahap. Dulunya marah-marah ke orang tua, kurangi. Kalau lama-lama janganlah gitu. Jadi dihina, ternyata yang dihina itu adalah budaknya Abu Dzarrin, dan kebetulan dia itu adalah saudaranya dan pamannya. Loh, kok bisa ya pamannya sama saudaranya itu bisa jadi budaknya? Iya, bisa jadi Abu Dzarrin ini masuk Islam, kan perang sama orang kafir, kebetulan saudaranya atau pamannya itu ikut pasukan kafir, ternyata menjadi tawanan kalah orang kafir. Nah, akhirnya sama Abu Dzarrin jadi budaknya Abu Dzarrin, begitu. Jadi masa tretan jadi budak ini. Faman kana hu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakul wal yulbishu mimma yalbas. Kata Nabi, kalau saudaranya kamu, kalau saudaranya orang Islam itu adalah kebetulan jadi budaknya, atau budaknya kita, saudara kita, paman kita, atau siapa saja menjadi budaknya, menjadi budak kita, maka berilah makan seperti yang kita makan, berilah baju seperti yang kita pakai. Kalau makan tempe kita, ya budaknya makan tempe. Jadi harus begitu, harus sama. Sebenarnya itu saudara, kebetulan menjadi budak, ya bisa dijual belikan walaupun saudara. Jadi kalau disamakan dengan zaman sekarang, kalau punya pembantu atau pesuruh, karyawan, ya sebaiknya begitu. Kalau kita makan ikan ayam, karyawan atau pembantu juga makan ikan ayam. Jangan sampai kita makan dagingnya ayam, pembantunya dikasih tulangnya ayam. Ya, pasanan sahabat ning soto mawon, tolong heu bau.
jangan. Kecuali orang yang jualan soto atau jualan bakso kayu bau tau lah, yang tak jual lah itu. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan memaksa sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan. Fa in kalliftumuhum fa'inuhum alaihi muttafaqun alaih. Tapi kalau memaksa pekerjaan sesuatu yang tidak mampu, maka bantulah. Contohnya kita nyuruh budak kita, kebetulan saudara kita, kemudian suruh ngangkat karung sak yang isinya ada padinya, tidak kuat, kita nyuruh dia tidak kuat, maka dibantu, ya cuaki kan begitu ya, cuaki. Atau ngangkat tedok tidak kuat, ya dibantu, karena walaupun dia muda tetap masih saudara. Sama kalau zaman sekarang gini juga, kalau memang pembantunya tidak kuat, ya dibantu. Jangan dibiarkan pakai kokolen, ingat ning sinetron suruh ngepel, tak kuat, pelan sakit, itu kokolen. Tapi senyengok lebur kiri, ya nggak sinetron escena ya mentah rokaran, rebuan pacar, itu biasa dari sinetron. Senyengok lebur ni kamu saya dijam, saya tahu ini. Boleh kadang pikir-pikir mai cokot aja. Ini lama setasanya ngau sinetron ini, tedung ini. Jadi ning sinetron ada orang nangis, ikut nangis. Iya senang, dia. Nambah cokot melak aja. Tedung apa dia? Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadakum khadimu bi ta'amih fa illam yajlisu ma'ahu falyunawilu luqmatan aw luqmataini aw uklataini fa innahu wala ilajahu rawahu Bukhari. Kata Nabi, kalau pembantu kita ini datang membawa makanan, kata Nabi, maka umpama pembantu kita itu tidak makan bersama dalam satu meja, sebaiknya dikasih. Jak suruh ngangkat melolong, beriin. Umpama pembantu kita suruh ngangkat jembleng 10, terus tidak makan bersama kita, kasih itu pembantu yang angkat itu 2 atau 3 jembleng, gitu. Ini tata keramanya menghormat sesama manusia, walaupun pembantu kita atau budak kita. Tiap pas kungkro beri baun melolong, suruh ngangkat jembleng, tidak dapat, ialah kesalahan ping, suruh ngiring baun melolong. Kurang azar gitu, kurang azar. Boleh kurang ajar gitu, kurang azar. Tadi kurang ajar sekone. Jadi beri aja, beri baun to. Mana? Belikan bakso. Sebaiknya itu yang membelikan itu, yang disuruh itu dikasih baksonya, pentolnya, atau kalau gak dikasih, kasih uang gitu. Buruin lah, neser orang masuk ini ngaki bau. Tapi si pembantu keama konaah yang ahli bersyukur nerima, pasti ngomong begini, alhamdulillah ngeding baun jembleng, tempeng ngeding baun kentong. Itu kalau pembantunya qanaah takut Allah Ta'ala. Keng pembantu cerahkan tak beres sebenarnya. Fa illam yajidhu, jadi kalau tak kumpul makanya, atau kasih 1 atau 2. Begitu juga makanan yang lain, nasi umpamanya berupa teteng ngantar lagi, jangan kasih baunya toh, kasihlah apanya, piringnya, tak langkung petetengan nih kak, ya parang kini kiai, biku lempian paring na pereng atau ibu belemannya. Kita apa pun tak dapat, begitu. Kalau kita ini berhubungan dengan manusia ya harus begitu. Kalau di orang kerja kan biasanya dikasih ya, kalau sudah pulang ya
bukan hanya nolongin melulu, bukan hanya bantu saja, tukang kerji atau senoman. Kalau di sini tuh ngomongnya kerji, saya bingung dulu. Aro kerji, apa kerji? Ning Sumberjo itu bukan kerji, senoman. Di sini kerji, ingat kerjeng katanya. Ya biasanya kalau sudah selesai kan dikasih apa yang dimiliki oleh tuan rumah. Apa yang paling banyak dikasih, yang paling banyak dimiliki oleh tuan rumah? Biasanya kan gula, ya gula dikasihkan, atau makanan kue. Ada yang dikasih kerupuk. Begitu memang begitu yang lebih baik. Oh saya kalau gula ada 2 karung namanya. Tapi saya kasih garam saja ya. Umpama nanti mulai kerjina teh beri gula, beri puja. Ya tak ada pergi ya. Kan cuma senap sendiri. Senap. Wah, tempat aku puja mau ya. Sering pada halus saya. Ya begitu. Memang adatnya ya harus saling mengasihi, harus saling memberi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dan kalau kita ini saling memuliakan begini, insya Allah kita bertetangga, bersahabat itu tenang, adem ayem. Jadi membau-bau, asalkan benih bau kentok lagi, bau-bau masakan, ya dikasih tetangganya. Mon bau kentok tak usah beri, ngeding belakon keridu. Oke, apa? Dari mana? Oh, guru biar orang tua. Antara guru dan orang tua, mana yang harus didahulukan? Orang tua kita itu, orang tua kandung adalah orang tua kita di dunia. Sedangkan guru adalah orang tua kita nanti orang tua kita di akhirat. Mana yang harus didahulukan? Kita harus memilih ya. Sebenarnya 2 orang ini nyuruh apa? Kalau yang nyuruh itu lebih mendesak guru, lebih penting guru, ya bilang baik-baik sama orang tuanya. Saya mau ke guru dulu gitu. Kalau kira-kira orang tuanya yang nyuruh mau mati, para mati ya porain guru nah langsung guru boleh orang sepo karena sakit sarang gitu jadi era atau tanya nyuruh apa sih ya gitu orang pada nyuruh ya pada nyuruh. Oh pentingan orang tua ya orang tua. Kalau sama-sama ada tahu sebaiknya ke guru dulu. Nah ke situ pamitan baik-baik, artinya nyuruhnya itu enggak terlalu bahaya, tak terlalu penting mamanya. Dia pada nyorok ke gurunya sebelum menghadap dan nanti orang tua dimintain maaf. Begitu. Rakyat adalah pokok. Mereka masih nyorok orang tua mak sakit sarang. Porain, gurunya porain. Along boleh suruh orang sepuh nek sakit sarang. Mon guru ngamuk porain datang. Pancen guru tak bener ngene kan. Tah cek lah tahu orang sepon para sobu ngomor wah gurun ki maksa. Oh tak bener gurun. Begitu kira-kira dulu. Bada mulai. Pon mencokok mohon sobung ini mau pindah ke bab yang lain. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salah lopon menyuwun sepura wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.